Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung 15 April 2022. Dalam keheningan duka nestapa, pada saat ini kita diajak untuk merenungkan dan menghayati akan cinta kasih Tuhan yang telah berkorban menanggung dosa demi keselamatan kita. Allah yang hadir di dalam dunia ini telah mengambil rupa menjadi seorang hamba yang sama dengan manusia, yang telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba yang taat setia dan selalu rendah hati dalam melayani. Dialah Sang Kristus Yesus yang selalu bersih dan suci hatinya. Ia tidak berdosa, ia tidak bersalah, tetapi Mahkamah Agama mendakwa dia menjadi seorang yang bersalah. Seperti layaknya seorang penjahat besar, dia dihina, dicela, dicerca, diludahi, dan disalibkan di Bukit Golgota. Dahulu banyak orang yang mengagung-agungkan dan memuji dia. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, mereka menghujat Tuhan Yesus dan mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah Jumat Agung saat ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 165, bait pertama, kedua, dan keempat, Juru Selamat Dunia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian Jumat Agung dalam menghayati kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus
Kita mulai dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang senantiasa memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Muliakan, mulia namanya. Lengkap Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, silakan duduk kembali. Tak terukur kasih dan kemurahan Allah yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Ia hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ia jalan, kebenaran, dan sumber keselamatan kita. Ia rela berkorban dengan darahnya yang kudus, mati disalibkan di Bukit Golgota. Mari kita memuji Dia, memuliakan namanya dengan nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 177, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Golgota, tempat Tuhanku disalib. Dengan
kita selamatkan. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang kekal, berkorban bagi kita pada salib Golgota. Kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Saudara-saudaraku, dengarlah sabda pembimbing. Pada kali ini kita mendengarkan pewartaan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Saudara saya panggil bangkit berdiri. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, seraya kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Mari kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengaku. Ya Tuhan, pada saat ini hati kami mengaku berdosa dan bersalah di hadapan Engkau. Di hadapan Engkau sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sebab Engkau mengetahui segala isi hati dan pikiran kami. Semua terlihat dengan jelas setiap pelanggaran dan dosa kami. Oleh karena itu, ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami. Di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ku datang kepadamu, nyanyian kita pelengkap Kidung Jemaat nomor 41 bait yang pertama dan kedua.
Saudaraku, terimalah berita anugerah. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan berita anugerah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus 3 ayat 4-7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nyanyian kita, pelengkap kidung jemaat, Setiamu Tuhanku tiada bertara, nomor 138 bait 1 dan bait yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Disilakan duduk. Mari kita mendengarkan pewartaan yang akan menjadi landasan kita di dalam khutbah hari ini. Firman Allah dibacakan dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14-16
Dilanjutkan pasal 5 ayat 7 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini, Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menerima pewartaan dan dikuatkan untuk dapat melakukannya. Kita sehati berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan dan pertolongan yang sudah memampukan kami menjalani hari-hari dengan tetap berpegang teguh pada pimpinan dan penyertaan-Mu, mengandalkan Tuhan. Dan karena itu kami bersama-sama di hadapan-Mu datang memohon berkat firman Tuhan, berkat rohani. Berkat ini akan tercurah bagi kami oleh kuasa Roh Kudus yang menanamkan benih firman itu menjadi sungguh-sungguh berkembang, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan akar yang semakin kokoh, menancap kepada Kristus. Dan kami tidak goyah menghadapi berbagai tantangan kehidupan, peristiwa-peristiwa berat, kesukaran-kesukaran yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, kami sudah membuka hati kami, terangilah kami dengan sabda-Mu, sabda yang menuntun kami supaya kami tetap terpelihara di dalam segenap kebenaran-Mu. Dengan demikian yang berlangsung di dalam hidup kami, sungguh-sungguh terselenggaranya rencana dan kehendak Tuhan yang pasti baik, melampaui akal budi kami, melampaui kekuatan kami, dan akhirnya kami bersama-sama menang atas berbagai persoalan kehidupan, dan bersama-sama pula dalam persekutuan orang-orang percaya dan setia kepada Allah di dalam Kristus, menikmati kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan sejak semula. Demikian doa kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, dan ucapan syukur kami atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segenap jemaat Tuhan dari berbagai penjuru yang sudah mulai berkumpul dalam ibadah tatap muka, juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang saat ini
menikmati ibadah bersama-sama dalam persekutuan yang indah, merasakan hadir Tuhan dalam ibadah yang diterima melalui live streaming di tempat masing-masing. Saudara, hari ini kita merayakan peristiwa agung. Jadi orang Kristen itu Jumatannya itu setahun sekali, di Jumat Agung. Di kampung kami dulu, orang beribadah hari Minggu itu sebutannya bukan berkebaktian Minggu, tetapi mari kita minggon, mingguan jadi minggon. Maksudnya beribadah hari Minggu. Kamu sudah minggon, mingguan. Nah, saudara-saudara kita yang Muslim Jumatan, begitu bayangannya begitu. Nah, kemudian kalau kita sekarang ini bersama-sama dalam hari Jumat Agung atau Jumat Adi, ini sama indah dan sama baiknya. Agung itu ageng, agung itu bahasa Kawi, agung jadi ageng, bahasa Jawa. Ageng tahu ya? Oh, besar, bukan hanya besar, agung. Tapi juga Jumat Adi, agung dan adi. Apa artinya itu? Ya, ada peristiwa agung, mulia, besar yang kita rayakan pada hari ini. Peristiwa apa itu? Peristiwa Yesus Kristus menderita sengsara dan mati disalibkan untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk membebaskan saya dan saudara, untuk memindahkan saya dan saudara dari kegelapan kepada terang yang ajaib, terang sejati. Terang itu baik, indah, sungguh berkenan kepada Allah. Jangan menjadi anak-anak gelap, anak-anak malam, tetapi jadilah anak-anak terang. Tetapi adi itu lebih atau prayogi, baik, juga bahasa Kawi. Jadi kalau adi dan agung digabung, peristiwa Yesus mati disalibkan untuk menebus kita dari kuasa dosa, supaya saya dan saudara tidak yang tergantung di salib. Biar Yesus saja. Itu agung. Itu peristiwa yang tidak mudah didapati. Itu kita temui di dalam Yesus dan anak-anak Yesus, saya dan saudara. Itu baik, itu perlu dirayakan, itu indah untuk dihayati, bukan hanya untuk diingat. Ingat itu penting, mengingat itu penting, tetapi bukan hanya cukup untuk diingat, harus dihidupi. Peristiwa itu harus menjadi pengalaman hidup saya dan saudara sebagai orang yang sudah ditebus. Lalu kita bisa mengatakan, oh betapa indahnya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dijamin oleh kehidupannya. Nah, peristiwa agung ini juga berkaitan dengan siapa Yesus itu sesungguhnya, dengan karyanya mati disalibkan. Yesus adalah Allah, sungguh-sungguh Allah, dan manusia, sungguh-sungguh manusia. Kok bisa ya? Bukan percampuran Allah dan manusia, bukan setengah Allah dan setengah manusia, bukan. Tetapi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dilihat dari peristiwa penyaliban. Yesus mati, sebelum mati menanggung sengsara yang berat, persis seperti saya dan saudara, mengalami kematian. Iya toh? Menanggung sengsara berat. Iya toh? Menanggung sengsara berat, kemudian sampai tidak kuat dan mati. Bedanya kematian Yesus dan kematian kita. Banyak orang yang mati karena alamiah. Yesus bukan mati alamiah. Manusia yang mati karena pilihannya mau berpihak pada kehendak Bapaknya. Jadi mati itu pilihan bagi Yesus. Salib itu tidak bisa ditolak karena dia telah memilihnya untuk melalui jalan itu.
Jalan manusia itu seperti Yesus, mengalami kesengsaraan dan mati. Sengsara sungguh-sungguh, sakit sungguh-sungguh, pedih sungguh-sungguh, berat sungguh-sungguh. Sampai di Getsemane, dia berserah penuh hanya pada kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Mati menandakan Yesus manusia sejati. Mati beneran, bukan mati suri, bukan mati etok-etokan, bukan setengah mati atau kelenger. Mati bener. Itu manusia, mati bener. Tetapi juga dia bangkit bener. Alkitab menyaksikan walaupun tidak ada mata yang melihat ketika Yesus bangkit dari kubur, enggak. Yang dilihat tentu kubur kosong tentu. Tetapi penampakannya kepada murid, perjumpaannya 40 hari bersama-sama murid, itu menyaksikan bahwa dia benar-benar hidup. Dan bukan hanya bangkit dilihat, makan bersama muridnya, menyantap sarapan dengan ikan bakar barangkali yang sudah disediakannya. Tubuh Yesus yang mati, yang masih ada cacat-cacatnya, itu juga yang bangkit. Karena kita tahu dalam Injil Yohanes ketika menunjukkan kepada Thomas kemudian percaya yang awalnya tidak percaya, bahwa Yesus yang mati itu benar-benar Yesus yang bangkit. Itu indah, itu Allah, bukan pekerjaan manusia. Siapa yang menang atas maut? Karena itu Yesus manusia sepenuh-penuhnya dan Allah sepenuh-penuhnya. Nah, hal inilah saudara-saudara yang perlu kita renungkan dari pembacaan kita dari teks surat Ibrani tadi. Ternyata pekerjaan Yesus menebus itu seperti yang dilakukan oleh pelayanan imam-imam. Imam-imam perjanjian lama melayani. Kalau imam melayani, orang berdosa diperjumpakan dengan Allah melalui pengampunan dosa yang dilakukan melalui korban-korban yang dipersembahkan. Ada penebus salah. Imamnya dikuduskan, melakukan korban yang tepat seperti yang dikehendaki Tuhan, persis seperti yang dikehendaki Tuhan, tidak boleh ada cacat celah. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi jelas. Baru sesudah itu orang yang mempersembahkan korban penghapus dosanya layak, sah, ditetapkan oleh sang imam bahwa dia layak dipulihkan kembali. Bukan orang durhaka di hadapan Allah, tetapi sudah diampuni dosanya, dipulihkan kembali, layak berada di hadapan Allah. Imam besar setahun sekali membuat rekonsiliasi, pendamaian tadi bukan untuk sebagian orang, tetapi seluruh umat Allah diperdamaikan melalui korban sang imam besar, pelayanan imam besar. Nah, perjanjian lama tiap saat berdosa melakukan itu berulang-ulang dan dosa tidak hilang. Disinilah keagungan Yesus, kebesaran Yesus. Dia adalah hamba kalau menurut Yesaya 52 dan 53. Hamba yang menderita walaupun dia adalah Allah yang maha mulia, Allah yang kudus mau menjadi hamba. Hamba untuk menguduskan umat Allah. Jadi Yesus itu korban, binatang korban kalau menurut perjanjian lama. Dia itu anak domba korban. Dan sekaligus imam agung karena dia mengorbankan bukan domba, bukan orang lain apalagi, tetapi dirinya sendiri. Ini dasar kekristenan. Yesus itu imam yang mempersembahkan dirinya sebagai tebusan untuk manusia. Karena itu dia imam besar atau imam agung besar. Bukan menurut tatanan perjanjian lama, tetapi menurut tatanan Allah, menurut peraturan Melkisedek, Allah keadilan, Allahku raja.
menurut aturan sang penguasa kehidupan. Yesus hamba menderita, mati, dicerca, dicela, dianiaya. Tetapi itulah jalannya untuk menggantikan saya dan saudara yang mestinya mati, yang mestinya celaka, dipindahkan, tidak jadi yang tergantung di salib. Yesus yang tergantung di sana. Itu berarti pekerjaan sang imam besar, imam agung besar ini adalah memindahkan saya dan saudara dari kondisi celaka, kondisi yang sekarang ini tidak memiliki pengharapan, orang yang hidupnya sia-sia saja, sekarang sungguh-sungguh memiliki pengharapan akan dapat bersama-sama dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau ini dikenakan, teladan Yesus ini dikenakan pada pelayanan kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Yesus, bukan hanya menyebut Yesus Tuhan, bukan hanya memuji Dia dalam pujian-pujian dan doa-doa dan ibadah ritual saudara, tetapi pelayanan yang utuh. Doa-doa saudara sebagai persembahan pelayanan kepada Tuhan dengan hati yang murni tanpa ketakutan lagi, kita bisa menghadap tahta kemuliaan Allah. Allah menjadi dekat. Saya dan saudara bisa berelasi indah karena korban Yesus tadi. Tapi banyak orang Kristen yang kabarnya masih sungkan untuk menghadap Allah karena merasa ragu. Aku kok tidak layak ya? Aku ini masih berdosa. Tidak layak perjamuan kudus. Nah, kalau sekali tidak layak, besok mosok tidak layak terus. Lalu kapan perjamuan kudusnya? Yesus menebus kita bukan karena kita sudah manis-manis, menjadi anak yang sopan-sopan, yang penurut-penurut. Belum. Yesus menebus kita ketika kita masih seteru Allah, masih mendurhaka kepada Allah. Sudah ditebus. Karena itu perjamuan kudus yang kita lakukan merupakan panggilan Dia untuk masuk. Mau bersamaku. Mau menjadi keluargaku. Masuklah dalam persekutuan denganku. Persekutuan orang-orang yang ditebus. Lalu Anda merayakan Kristus yang sudah mati dan bangkit itu untuk kita semua dalam perjamuan yang menggembirakan. Karena itu saudara setiap saat merindukan perjamuan. Bukan makan roti dan minum anggur sembarangan, tetapi sebuah simbol yang menunjukkan kepada makna sungguh hidup saya dan saudara. Yang membuat saya saudara hidup ini bukan roti dan minum sehari-hari itu saja, tetapi lebih dari itu. Darah dan daging Yesus yang kita minum dan kita makan. Kita hidup dari Yesus. Lalu layanilah Dia. Jadilah seperti cara Dia melayani. Kalau Yesus melayani, yang mulia mau turun ke bawah, prinsip itulah yang kita pegang dalam pelayanan. Orang yang bisa melayani, dia merasa aku sudah ditolong Tuhan dan dapat memiliki tenaga, kekuatan, kemampuan untuk dapat melayani. Tidak menjadi orang yang aku rehning sekeng, mau ngungsi maring Gusti. Tetapi setelah ngungsi kepada Tuhan, setelah dikuatkan dan dipulihkan oleh Allah, sungguh-sungguh menjadi orang yang diberdayakan, diberi karunia, Roh Kudus dicurahkan dengan berbagai karunia-Nya. Layanilah saudara-saudaramu seperti Kristus melayani. Dalam tradisi gereja-gereja Protestan yang sekarang makin marak mengadakan ibadah Kamis Putih. Kemarin petang, peristiwa yang tidak dilupakan dan dirayakan adalah justru Sang Guru. Yesus itu Tuhan dan Allah kita itu mau membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki. Mengapa bukan kepalanya yang dibasuh? Bukankah yang biasanya menjadi kotor perbuatan kita,
sikap-sikap kita itu dari kepala, pikiran, perasaan yang jahat-jahat itu. Kok kaki? Ini sebuah perlambang yang kotor yang dibersihkan. Bagian yang paling kotor lumrahnya kaki menurut tradisi hidup di Palestina. Sehingga ketika orang mau masuk ke dalam perjamuan atau masuk ke rumah seseorang ketika bertamu, pembasuhan kaki dilakukan. Ini bukan karena pandemi Covid, tetapi memang tradisi seperti itu. Ini simbol layak menjadi anak-anak Allah. Kalau kamu tidak dibasuh kaki, Petrus kan protes, Tuhan, kamu jangan membasuh aku, tidak layak. Oh enggak, kalau kamu tidak aku basuh, kamu enggak layak lo menjadi pengikutku. Jadi dilayakkan oleh Tuhan, dibasuh oleh Tuhan lebih dulu. Yang paling kotor menandakan bagi bagian yang paling kotor, kehidupan dalam dosa itu dilepaskan. Ada satu murid yang tidak mau dibasuh, meninggalkan itu, mengangkat tumitnya untuk Tuhan. Mengangkat tumitnya dari Tuhan. Siapa dia? Judas. Saudara, Yudas tidak mau ambil bagian menjadi pengikut Kristus yang setia. Awalnya bersama Kristus hanya 3 tahun kurang lebih. Tapi kemudian tidak sampai tuntas. Karena mengangkat tumitnya dari Tuhan. Bukan memberikan tumitnya dibersihkan, tapi dia angkat. Dia keluar dari perjamuan itu dan bersekongkol menjual Yesus. Sahabat menjadi pengkhianat. Yudas kontras dengan Yesus. Yesus hamba, kedudukannya sebagai hamba, bukan hamba sembarangan. Dia Allah yang maha mulia mau menjadi hamba. Yudas, murid, manusia berdosa, mau berkuasa, yang menentukan. Dia mengambil peran Allah. Dia merasa mampu melakukan segala sesuatu dengan caranya, termasuk menjual Yesus demi keuntungan dirinya. Itu orang yang tidak perlu mendapatkan pelayanan Tuhan, tidak merasa perlu Tuhan untuk menolong dirinya karena dia merasa dapat menolong dirinya sendiri. Nah, itulah saudara mengapa pelayanan kita yang didasarkan pada peristiwa salib Yesus itu, kita semua diajak untuk sadar. Orang berdosa yang sudah diberdayakan oleh Allah untuk mampu melayani sesama kita. Seperti Yesus sudah membasuh kaki para muridnya. Kalau engkau mengaku, aku adalah Allah dan Tuhanmu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka lakukanlah apa yang aku lakukan ini. Kamu wajib membasuh kakimu, kaki saudara-saudaramu. Wajib saling membasuh kaki. Berkorban. Orang membasuh itu posisinya lebih rendah, ndelosor. Tidak pandang jabatan saudara apapun, mau merendahkan hati, melayani. Orang mikir awake dhewe ndak. Betul-betul kasih itu menggerakkan saudaranya untuk melayani. Tidak memandang mereka. Bahkan yang paling buruk, bagian yang paling kotor itu yang dipikirkan, bukan disingkang-singkang. Bukan diobral dengan digosipkan, tetapi dipedulikan dengan hati yang sungguh-sungguh ingin mengangkat supaya yang rendah, yang kotor, yang lemah dikuatkan, dibersihkan, menjadi baik. Jadi pelayanan yang dikerjakan Yesus itu memindahkan, seperti saya dan saudara, menempatkan kembali pada posisinya. Kalau Allah di dalam Kristus sudah menempatkan kita orang yang terusir dari Eden. Dulu tempat kita kan Eden gitu ya, manusia pertama. Keluar dari Eden, sekarang dikembalikan bukan hanya di Eden, tapi di Firdaus. Gitu kan? Allah mau mengambil tempat, mengembalikan tempat kita pada posisi semestinya. Hidup ini, pekerjaan kita itu sebetulnya dumunung. Jadi orang benar itu belum tentu benar, ya itu kan. Benar itu berarti cocok sesuai dengan semestinya, bukan hanya benar,
tetapi juga dilakukan dengan cara yang benar dan akhirnya tepat pada hakikatnya. Kalau saudara main pingpong, dulu di gereja ini ada pingpong dan remaja-remaja pemuda itu main pingpong. Sareh karena pandemi, lalu meja pingpong itu tidak kelihatan lagi atau alih fungsi. Meja pingpong sering untuk basar. Ya memang multifungsi ya barangkali. Tetapi fungsi utamanya apa? Meja pingpong. Ya untuk pingpong, apalagi hanya dilipat untuk ditempatkan di gudang misalnya, itu bukan fungsinya. Oh, Anda sering main pingpong. Sekarang Anda melihat lapangan, sama-sama tenis loh ini. Biasanya tenis meja, pingpong, sekarang melihat lapangan tenis lapangan. Apa yang saudara lihat? Apakah saudara mengatakan, mari kita pingpong di sini dengan lokasi lapangan tenis? Wah, ini hanya Pak Purwono yang kuat barangkali karena yang biasa olahraga keras. Pingpong dengan bola segitu, lapangannya lapangan tenis. Tempatnya tidak. Kan tidak mungkin kita melakukan itu. Itu tidak pada tempatnya. Kalau Anda bermain tenis di lapangan tenis, kalau main pingpong di lapangan pingpong. Kalau saudara bersepeda, ya jangan di jalan raya, bahaya. Lebih baik jalan sepi seperti Pak Purwono yang di jalan-jalan atas sana, tidak terlalu ramai dan sejuk barangkali. Ada tempatnya masing-masing. Sayang Kudus belum memberi jalur sepeda khusus ya, mestinya ada tempat sepeda khusus sehingga aman. Barangkali kalau dibuatkan tempat seperti itu banyak orang bersepeda. Tapi menempatkan diri pada posisinya itulah pelayanan. Orang yang tersingkirkan, yang tidak diperhatikan, kembali diperhatikan karena hakikatnya Allah sudah mengasihi mereka. Lalu saudara memiliki cara pandang, oh seburuk apapun, sesengsara apapun, semelarat apapun saudaraku, dia adalah orang yang berharga, yang sudah ditebus Tuhan sama seperti saya. Dan aku harus mengembalikan posisinya, jangan sampai dia hidup ngenes, sengsara dalam kemiskinannya, dalam kekurangannya. Aku wajib mengangkat. Itu pelayanan. Jadi pelayanan jangan dibatasi hanya kalau saudara mimpin doa, mimpin renungan firman Tuhan. Bukan, jauh lebih dari itu. Membutuhkan pelepasan dari hati yang berpikir untuk dirinya sendiri, berorientasi untuk mendapatkan, sekarang mau berbagi, mau melepaskan. Apa-apa yang selama ini dianggap nyaman, mapan, mau masuk dalam realitas hidup sesamanya yang perlu disentuh dan dikembalikan. Lalu sesamanya yang merasa aku iki ora wong, aku iki beda karo wong, dia akan merasa dipulihkan kembali dan ditempatkan menjadi manusia yang seutuhnya. Saudara, kalau mengunjungi orang sakit, orang yang sakit itu perlu dukungan, perlu kehadiran, bukan hanya kehadiran dokter, kehadiran Tuhan di dalam dirinya, meneguhkan dan menguatkan. Saudara pernah berpikir bahwa ketika saudara mempedulikan saudara-saudara yang lemah, saudara adalah utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba seperti Kristus, hamba yang mau melakukan pekerjaan yang mulia. Karena Kristus, hamba yang mulia itu telah membawa saya dan saudara turut menikmati kemuliaannya, hidup saya dan saudara sekarang karena dia. Karena itu jadilah pengikut Kristus. Rayakan dia yang sudah mati untuk saya dan saudara ini dengan memberikan dirimu, melayani agar orang-orang yang tidak di tempatnya itu lakukan di tempatnya. Petrus, pengikut Tuhan yang menyangkal Tuhan, kembalikan supaya dia menjadi pengikut setia dan bukan penyangkal Kristus. Karena hakikat murid-murid Yesus adalah mengikuti teladan Yesus, bukan menyangkali Tuhannya. Benar? Yakobus dan Yohanes yang berpikir tentang jabatan ketika mengikuti Yesus, ingin menjadi besar, yang tidak memiliki kepekaan akan juru selamatnya yang masuk dalam
situasi pergumulan untuk melayani sampai mati, pengikutnya malah rebutan kuoso. Tuhan, nanti kalau Tuhan dalam kemuliaan aku tempatkan ya, saya dan saudaraku ini di sebelah kanan kiri Tuhan. Tuhan mengembalikan pada posisinya. Bukan itu posisinya. Kalau kamu ingin menjadi besar di hadapan Tuhan, kamu harus mau melayani. Posisimu jangan di situ. Tempatmu adalah ketika engkau semakin besar melayani, itu layak dipandang besar oleh Tuhan. Bukan atas permintaan, apalagi memaksa Tuhan. Jadi jadilah peneladan Kristus, pencontoh Kristus, supaya saya dan saudara layak menjadi pengikut sejati, pengikut Tuhan yang sejati dan menghamba kepadanya. Dia melayani kita dengan menanggung sengsara penderitaan salib, supaya saya dan saudara dapat melakukan semua yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang berguna untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita mengambil saat teduh. Dan mari kita satu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Kita akan menutupnya nanti dengan doa Bapa kami yang kita naikkan bersama-sama. Kepadamu ya Bapa, Allah yang hidup, yang sudah memberikan kehidupan kepada kami, hidup kekal, hidup berkelimpahan di dalam Kristus, yang sudah memberikan hidupnya untuk kami semua. Hari ini kami merayakan Yesus yang oleh kasih yang agung itu memberikan dirinya untuk membuat saya, saudara-saudara, orang-orang yang bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lainnya di muka bumi ini menyembah dan memuliakan Kristus. Tolonglah kami oleh Roh Kudus yang Tuhan meteraikan di dalam hati kami. Tuhan hadir dalam kuasa Roh Kudus itu meneguhkan kami supaya kami mampu menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yang memuliakan Tuhan bukan untuk mengejar kenikmatan kami, tetapi melayani seperti Kristus sudah melayani. Dengan firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini, kami akan sungguh-sungguh memberikan hidup, semakin giat dalam pelayanan, semakin tulus dalam kami mengabdi kepada Allah Sang Sumber Kehidupan, karena di luar Engkau kami sia-sia belaka dan tidak bermakna. Kami berdoa untuk segenap anggota jemaat Tuhan dalam pergumulan masing-masing, mereka yang sangat cemas akan masa depannya. Kami semua yang mengalami perubahan-perubahan situasi yang sepertinya bukan semakin mudah. Tantangan zaman ini terlalu berat untuk kami hadapi sendiri. Tetapi kami mohon hikmat Tuhan senantiasa mengiringi kami, memampukan kami untuk dapat mengatasi persoalan demi persoalan kami dan menjalani hari-hari kami dengan tantangan apapun. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk mengatasinya, sehingga kami tidak dihantui oleh kekhawatiran dan bayang-bayang maut lagi. Tetapi kemuliaan Tuhan yang mengiringi kehidupan kami senantiasa, yang memberikan kami pengharapan sejati. Kami layak menghadap Tuhan, kami layak merasakan kasih Tuhan, kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, dan kami dibebaskan dari semua itu pada saatnya. Itulah pengharapan kami. Dan kami percaya juga Tuhan memberikan cukup bagi kami apa yang kami perlukan untuk masa depan keluarga kami, anak-anak kami baik yang masih kecil, pemuda, remaja, maupun orang-orang yang sudah Tuhan izinkan untuk memasuki masa kerja dan bahkan mempersiapkan diri berumah tangga. Tuhan menuntun dalam pergumulan proses perjalanan hidup yang dilalui dari tahap ke tahap yang lainnya.
Semua itu dijalani dalam penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga tak satu pun dari anak-anak Tuhan ini yang meninggalkan Tuhan, karena menyadari dirinya sungguh-sungguh dikasihi, ditopang dan dituntun oleh Tuhan, diberkati, dipelihara dan dijamin selamat oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam perawatan karena sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sudah dirawat di rumah. Semuanya dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Dikuatkan, dipulihkan, dan tubuh ini dapat dipergunakan untuk melakukan segala sesuatu yang baik demi kemuliaan Tuhan, karena berkat kesembuhan dan kepulihan kesehatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk segenap keluarga besar anak-anak Tuhan, keluarga GITJ Kudus yang tidak selalu dapat bersama-sama dalam satu lingkungan atau di dalam satu lokasi daerah. Tuhan menyertai dimanapun anak-anak orang percaya, keluarga-keluarga orang percaya yang Tuhan tempatkan di mana-mana ini. Di sana terang Tuhan tetap bercahaya menuntun mereka, memberikan apa yang mereka lakukan, usaha pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya sungguh berhasil untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia, menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi semua makhluk. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami sebagai bangsa dan negara. Dimampukanlah kami berperanan dalam memberi kontribusi untuk pembaruan kehidupan, supaya ada peralihan pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu. Kehadiran gereja-gereja Tuhan di bumi Indonesia ini akan membawa dampak diperbaharuinya kehidupan seseorang, dipulihkannya kehidupan seseorang. Masyarakat dan bangsa ini akan melihat betapa Kristus sungguh hidup dan memimpin gereja Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, membawa perubahan ke arah cita-cita kemerdekaan, hidup damai sejahtera, hidup yang berkeadilan, hidup yang semua orang dapat merasakan kemerdekaan sejati dari berbagai bentuk penindasan yang ada. Hingga dengan demikian kami masyarakat bangsa ini mengalami hari-hari yang baik bersama dengan masa depan bangsa-bangsa lainnya yang bertumbuh dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas sejarah kehidupan, Tuhan yang menentukan sejarah kehidupan manusia, dan kami turut di dalam rancangan dan kehendak Tuhan itu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa-bangsa, agar bangsa-bangsa yang bertikai dalam bentuk konfrontasi fisik maupun tidak, ketegangan-ketegangan yang ada atau persaingan-persaingan yang tidak sehat, Tuhan menolong roh kerjasama, roh saling melayani dan mengasihi yang bertumbuh di dalam kehidupan para pemimpin bangsa, sehingga kebijakan-kebijakannya membawa dampak perubahan masyarakat bangsa dunia ini menjadi bangsa yang menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersama-sama juga menyerahkan pelayanan perjamuan kudus yang hendak kami lakukan baik di tempat ini maupun di tempat yang lain yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati kami dapat menghayati kehidupan Kristus yang sudah memberikan kami hidup kekal itu. Kami rayakan kematian dan kebangkitan Kristus itu dalam perjamuan ini untuk menjadi sukacita sejati, menggambarkan sukacita surgawi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa kepadamu juga seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian hari Jumat Adi atau Jumat Agung ini, kita menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Nah, saudara-saudara, setiap kita yang hendak memasuki perjamuan kudus yang Tuhan sediakan ini patut untuk memeriksa diri masing-masing dan bertanya demikian. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akan memasuki pelayanan roti dan anggur, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita sehati berdoa. Bapa terkasih, Engkau sediakan sebuah perjamuan rohani bagi kami. Perjamuan yang ditandai oleh kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang mati, disalibkan dan dikuburkan, bangkit kembali itu untuk kehidupan kami semua, supaya setiap kali kami memakan roti dan minum anggur perjamuan, sungguh-sungguh kami diubahkan, kehidupan baru dinyatakan, keteguhan hati untuk mengikut Yesus dan melayani Tuhan dan sesama sungguh-sungguh semakin nyata dalam kehidupan kami, baik pribadi-pribadi maupun jemaat Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon penyertaan Bapa oleh kuasa Roh Kudus di dalam perjamuan kudus hari ini, supaya kehendak Tuhan melalui perjamuan ini,
perjamuan yang merupakan khotbah kehidupan untuk membawa kami semakin setia di dalam Tuhan. Kami percayakan seluruh kegiatan kami, baik pelayanan perjamuan kudus yang ada di tempat ini, dalam persekutuan orang percaya, dalam kebaktian tatap muka, maupun yang diselenggarakan di dalam keluarga-keluarga melalui pelayanan live streaming. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dan menyertai. Kami mohon Tuhan menguduskan pelayanan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, saya panggil rekan-rekan pelayan atau majelis gereja untuk bersama saya dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Saudaraku, mari kita merayakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keselamatan kita, yakni pada perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita akan menerima dan memakannya bersama-sama, marilah kita menaikkan nyanyian kita, Pada Kaki Salibmu, dari Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Pada kaki
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Saudaraku, layanilah jemaat Tuhan dengan penuh kesetiaan dan Tuhan memberkatimu. Saudaraku, layanilah jemaat Tuhan dengan sepenuh hatimu dan Tuhan memberkatimu. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang sudah menerima roti perjamuan ini, marilah kita bersama-sama memakan roti perjamuan ini dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan kita. Mari kita makan. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku, marilah kita menaikkan nyanyian Kepala yang Berduri, Kidung Jemaat nomor 170, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kepala yang berdarah. Kepala yang berdarah, bertunduk dan dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina hartamu, kau patut ku kagumi. Itu salahku, dosaku tak maafkanku di kayu salibmu. Oh kasihani kami yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Saudaraku, kita naikkan doa untuk anggur perjamuan ini.
Kami mengucap syukur atas anggur perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami minum. Anggur lambang darah Kristus yang dicurahkan bagi kami untuk membersihkan kami dari noda celah oleh dosa-dosa kami. Karena itu kami sambut anggur perjamuan ini dalam kasih kami kepada Tuhan, dalam ketulusan kami bersedia menjadi pengikut Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terimalah anggur perjamuan dan layanilah jemaat Tuhan dengan penuh kesetiaan dan Tuhan memberkatimu. Saudaraku, terimalah anggur perjamuan dan layanilah jemaat Tuhan dengan penuh kesetiaan dan Tuhan memberkatimu. Jemaat Tuhan, marilah kita minum dengan menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya, menumpahkan darahnya untuk membersihkan kita dari dosa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan persembahan syukur kita dalam perjamuan ini dengan bersama-sama mengingat firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Kita menaikkan nyanyian bersama. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 335, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Manusia yang Meluku. Yang meluku menakutkan hening, tetapi kesuburan Tuhanlah yang membimbing. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya pagi apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa, terima kasih yang kepada ciptaan-Mu, berkat dan rezeki tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, nama-Mu yang abadi. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan persembahan syukur kita dalam doa. Bapa terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah melayakkan kami untuk memasuki perjamuan kudus pada saat ini. Perjamuan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang mau memberi hidupnya untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan, melakukan segala perkara
pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Karena itu Bapa, untuk perjamuan yang Tuhan izinkan kami bersama-sama dapat menikmatinya, Tuhan sempurnakanlah kehidupan kami di dalam kami menyambut perjamuan ini. Tuhan memberikan hati kami menjadi hati Kristus yang bertahta di dalam hati kami, kuasa Kristus yang menuntun langkah kami. Bukan pikiran kami kembali, tetapi Kristus yang sungguh-sungguh memperbarui semua pikiran, angan-angan, dan yang kami lakukan karena bersumber dari hati yang terpancar dalam setiap perbuatan. Akhirnya Bapa, dengan pertolongan-Mu, kami semua dimampukan untuk menyatakan hidup baru di dalam Tuhan, yang semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan akhirnya semua orang boleh menyaksikan Yesus sungguh benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk perjamuan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga persembahan syukur di dalam perjamuan ini. Tuhan berkenan menerimanya menjadi sarana untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan kuduskan persembahan kami, bukan sekedar uang khusus yang kami persembahkan ini, tetapi hidup pemberian-Mu sepenuhnya. Kami persembahkan kepadamu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, mengerjakan panggilan memulia, panggilan Allah yang sungguh agung dan mulia itu, mengerjakan tugas untuk menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus melalui semua tindakan kami, tutur kata dan tingkah laku kami, juga pikiran-pikiran kami. Akhirnya Bapa, Tuhan berkenan menguduskan jemaat Tuhan, dan perjamuan ini akan sungguh-sungguh meneguhkan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas perjamuan yang sungguh indah bagi kami semua dan di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, masih dalam posisi berdiri, pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita telah bersama-sama menerima perjamuan. Baiklah, itu semua senantiasa membangun kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga menghasilkan buah pada waktunya. Mari kita bersama-sama menumbuhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian tanggapan sabda dan juga pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 bait yang pertama dan keempat. Hanyalah Yesus Juru Selamat.
Silakan bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, mari kita senantiasa menghayati akan cinta kasih Tuhan yang sudah berlimpah diberikannya kepada kita. Sambutlah kasih dan rahmat Allah dalam kesaksian hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Mari saudara-saudaraku, arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama. Silakan mengambil saat teduh dan kita berjumpa lagi dalam ibadah Paskah hari Minggu nanti.